I would love to chat with you guys, and yeah, I think I want to come there as soon as possible to play as soon as possible for the national team. And yeah, I'm just very grateful for to have an honor to have this opportunity and to play for Garuda. And yeah, I can't wait to see you in person and yeah, make memories together. Kiper naturalisasi Maarten Paes telah resmi bisa membela timnas Indonesia usai PSSI berhasil memenangkan sidang banding di FIFA. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui Instagram pribadinya. Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia. Tulis Erick Thohir. Erick meyakini bergabungnya Maarten Paes akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Maarten Paes resmi menjadi WNI pada 30 April 2024. Meski demikian, pemain FC Dallas ini tidak bisa langsung membela timnas Indonesia di kalender internasional. Penyebabnya, FIFA sempat menolak perpindahan asosiasi Paes dari KNVB ke Indonesia PSSI. Ini karena sang pemain pernah membela timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun. Tak puas dengan keputusan FIFA, PSSI membanding putusan tersebut. Pengajuan banding telah dilayangkan dan sudah disidangkan pada 15 Agustus lalu. Kemudian hasil sidang banding itu telah berbuah hasil manis yang telah diumumkan oleh Erick Thohir pada sore hari ini bahwa Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia. Asa para pencinta sepak bola Indonesia untuk melihat Daan Rots berseragam timnas Indonesia hampir bisa dipastikan kandas. Pasalnya, penyerang berdarah Belanda ternyata mengaku tidak memiliki darah Indonesia. Mulanya, Rots disebut memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Kakeknya disebut berasal dari Palembang, Sumatera. Berkat darah Indonesia ini, Rots sempat diharapkan bisa dinaturalisasi dan menjadi salah satu solusi bagi permasalahan di lini depan skuad Garuda. Kabar tak bisa dinaturalisasinya, Rots diungkapkan oleh Yusa Nugraha melalui kanal YouTube-nya. Yusa yang selama ini banyak memiliki jejaring dengan pemain-pemain diaspora Indonesia, sudah berkomunikasi dengan Rots. Dalam komunikasinya tersebut, Rots mengaku tak memiliki darah Indonesia, seperti banyak dikabarkan para pencinta sepak bola Indonesia. Menurut Yusa, ia menghubungi Rots melalui fitur pesan langsung di akun Instagram miliknya untuk menanyakan soal darah Indonesia yang dimiliki pemain kelahiran 25 Juli 2001 tersebut. Pada Juli 2024 lalu, Rots menjawab, "Yusa, aku akan bertanya ke keluargaku soal darah Indonesia. Namun, aku harus memberi kabar buruk karena aku tidak punya darah Indonesia." Timnas Indonesia tengah menjadi sorotan besar setelah berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pendukung sepak bola Indonesia, mengingat Indonesia adalah satu-satunya wakil Asia Tenggara yang mampu mencapai tahap ini. Namun, di balik euforia tersebut, tantangan besar harus dihadapi, termasuk kritik tajam yang datang dari netizen negara tetangga, terutama Vietnam. Banyak dari mereka merasa kecewa melihat timnas mereka tersingkir lebih awal, sementara Indonesia terus melaju. Beberapa di antaranya menyindir bahwa keberhasilan timnas Indonesia tidak lepas dari peran pemain naturalisasi asal Eropa, yang dianggap sebagai faktor utama kesuksesan skuad Garuda. Indonesia bisanya cuma pakai pemain keturunan Eropa, pemain lokal mereka kualitasnya buruk, tulis salah satu netizen Vietnam di media sosial. Di tengah kritik tersebut, beberapa pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa terus menunjukkan performa impresif mereka. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Jay Itzes, bek andalan Venezia FC. Tidak hanya Jay Itzes, rumor bergabungnya pemain keturunan Indonesia lainnya, yakni Mees Hilgers ke timnas Indonesia,
juga semakin santer. Maes Hilgers yang kini bermain di FC Twente di Belanda dikabarkan tengah memantapkan keputusannya untuk dapat memperkuat skuad Garuda. Hubungannya dengan Calvin Verdonk, yang juga merupakan pemain keturunan Belanda Indonesia, semakin menguatkan spekulasi ini. Kurang dari 3 pekan lagi, Timnas Indonesia akan memulai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada matchday pertama, Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi di King Abdullah Sport City pada 5 September 2024. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno. Menariknya, salah satu media asal Vietnam ramal Timnas Indonesia bakal libas 2 laga tersebut. Menurut The Thao, ada 3 faktor yang bisa membawa Timnas Indonesia sukses di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di antaranya dukungan federasi, skuad yang solid, dan dukungan masyarakat. Faktor-faktor ini diharapkan membantu Indonesia meraih tiket ke Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian besar bagi tim Asia Tenggara. PSSI telah memberikan dukungan nyata termasuk program naturalisasi pemain keturunan. Pemain keturunan Mauro Zylstra sudah mengirim berkas naturalisasi ke PSSI. Ini menjadi kabar baik buat Timnas Indonesia. Mauro Zylstra saat ini memperkuat Volendam U21. Dia mengakui sudah melakukan diskusi dengan PSSI terkait naturalisasi. Hal tersebut diketahui dari kanal YouTube Yusa Nugraha. Dia mengaku bertanya langsung kepada Mauro Zylstra soal perkembangan proses naturalisasi. Aku tanya gimana prosesnya, dia kemarin jawabnya seperti ini. Sekarang masih tunggu kapan bisa ke Indonesia, jadi aku berharap secepatnya, kata Yusa Nugraha. Terus aku reply dia kan, aku bilang, kamu sudah proses semua berkas-berkas bro. Mauro Zylstra jawab, aku sudah kirim semua berkas, jadi aku sekarang tinggal tunggu saja. Tambahnya, Mauro Zylstra baru saja pindah ke Volendam U21. Sebelumnya, penyerang kelahiran Belanda 9 November 2004 itu memperkuat NEC Nijmegen U21 musim 2023-2024. Statistiknya bukan kaleng-kaleng. Dia berhasil mencetak 8 gol dan 1 assist hanya dari 12 pertandingan musim lalu. Angka itu membuat Mauro Zylstra finish di posisi runner-up top skor. Ini menjadi catatan yang bagus buat Timnas Indonesia yang masih kekurangan striker tajam. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira karena FIFA telah menyetujui kiper naturalisasi Maarten Paes bermain untuk Merah Putih. Ini berarti kiper yang kini memperkuat Dallas FC ini bisa membela Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026, putaran ketiga yang dimulai September mendatang. FIFA menyetujui proses perpindahan kewarganegaraan Paes dari Belanda ke Indonesia. Hebatnya, Federasi Sepak Bola Belanda ikut membantu proses Maarten Paes di sidang pengadilan arbitrase CAS FIFA. Setelah mendengarkan keterangan dari PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda, FIFA setuju kiper FC Dallas gabung Indonesia. Sidang Maarten Paes berlangsung di pengadilan arbitrase CAS FIFA Paris. Dari keterangan sidang Maarten Paes, FIFA tinggal memproses administrasi Maarten Paes. Pengumuman resmi dan administrasi Maarten Paes dijadwalkan FIFA paling lamban pada 18 Agustus 2024. Dengan demikian, penjaga gawang berusia 26 tahun itu bisa ikut berjuang membela Indonesia yang tengah berupaya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Pada putaran ketiga ini, Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Di antara negara peserta grup C, hanya Indonesia dan Bahrain yang belum pernah tampil di Piala Dunia. Perjuangan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga akan dimulai pada 5 September 2024 dengan bertandang ke Arab Saudi.